Yang saya hormati Ustadz pengampu pembina di kajian kita di kajian Asyifa online, Ustadz Haji Sukarti. Yang saya hormati pula asatidal kiram, yang kita muliakan juga asatid kita yang telah terus menginformasikan segala hal-hal berkenaan dengan ilmu agama. Tidak lain harapan kita, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari beliau semuanya bermanfaat. Dan asatid semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Agar beliau tetap eksis Amin ya di Rabbal dunia Alamin. mubaligh perdakwahan. Dan mudah-mudahan kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya cintai, mendapati karunia ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Betapa sulit, benar-benar sulit untuk istiqomah. Betapa juga sulit untuk mendapati ilmu sabar. Untuk kita praktekkan. Juga betapa sulit kita menjajaki ilmu ikhlas. Yang godaan iblis setan gak ngaruh, gak ngefek bagi yang memilikinya. Dan betapa mulia orang-orang yang telah mendawamkan, mengistiqomahi keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sepekan telah berlalu, sepekan lagi akan kita mendapati suasana baru di tahun baru, atau suasana pancet lama di tahun baru, atau ada hal yang lain yang bisa menjadikan kita ini benar-benar tambah maksimalnya ngaji, tambah maksimalnya dakwah, bertambah maksimalnya cari ilmu, atau kita masih tetap bahasan itu ada pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang baru dari apa yang akan kita kaji pagi ini. Memang materinya itu rada bulat bae, lek kapan judule ngono iku ya. Judul apa Ustaz? Judul kok ngono, aku bingung aku maksudnya. Ya memang bingung dulu, nggak tahu dulu baru tahu nanti. Keyakinan yang merusak. Saya hadirkan ini sebenarnya ada materi lain, topik lain, tetapi kok rasanya ini penting. Karena ada di penghujung akhir tahun biasa. Bahas-bahas tentang ya sedikit-sedikit bahas sebagaimana ustadz-ustadz yang sebelumnya. Ya nimbrung-nimbrung di dunia Natal, di dunia akhir tahun, ya, yang disebut Nataru, Natal dan Tahun Baru. Walaupun kita ya, kalau saya sih haram merayakan ikut euforia di Tahun Baru. Lalu ya mungkin ada yang keluar monggo, tetapi saya tidak keluar kota. Ya biasa saja, ya muhasabah saja di rumah. Ya mengontrol kembali, merajut kembali yang tercecer-cecer untuk lompatan di tahun baru nanti itu begini begitu dan lain sebagainya, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan untuk mengamati keluarga, ya saudara-saudara, mengamati lingkungan-lingkungan, apakah diantaranya belum tercerahkan dengan materi agama. Lalu tanya-tanya info-info di tempat-tempat yang jauh. Apakah ada kebutuhan untuk ini, untuk itu, dan sebagainya yang perlu diviralkan untuk dibantu, dan lain sebagainya. Sehingga tahun baru
di perjalanan entah itu secara pribadi maupun secara vertikal kepada Allah maksudnya, atau sosial horizontal kepada sesama. Apakah sudah selesai dikoreksi semuanya setahun ini? Apakah masih biasa-biasa saja? Maka siapa-siapa yang sudah mampu mengoreksi di kehidupannya, muhasabah di kehidupannya, insya Allah dia tidak dihisab oleh Allah di akhirat. Karena kita sudah menghisab dengan ricik, menghisab dengan bagus apa yang telah aku lakukan di tahun ini, yang telah aku habiskan umur. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah umur tersisa jadikanlah yang terbaik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, berkeyakinan, berhubungan dengan itu, begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa sih pengaruh keyakinan yang keliru? Ada sih orang bilang begini, hidup tidak dahsyat, tidak cemerlang, dan berdaya guna. Artinya apa? Kayak keyakinan, meyakini sesuatu itu kalau hambar ya, biasa-biasa saja ya. Itu hidupnya itu tidak semangat. Tentu tidak ada prestasi, baik di sisi manusia maupun di sisi Allah. Terus juga tidak berdaya guna. Jadi pengaruh yang image, apa itu namanya, pikiran ya, mind, atau apalagi itu namanya, keputusan yang keliru yang masuk di otak kita, itu menjadi hidup itu tidak heboh. Padahal hidup ini harus heboh dalam kebaikan maksudnya. Harus heboh. Jadi harus gerak cepat, harus ada pengaruh secara signifikan. Tidak boleh biasa-biasa saja. Kenapa orang itu jadi biasa-biasa saja? Karena nggak ada kesimpulan dalam pikiran itu yang membuat kita itu berdaya guna. Hidupnya tidak cemerlang. Biasa saja. Padahal Allah sudah bukakan Al-Quran 30 juz itu agar kita itu hidup itu tidak biasa-biasa saja. Enggak biasa-biasa saja. Dalam ilmu matang, umpamanya matang di fikih. Atau kalau mungkin berat di fikih, matang di Al-Qurannya. Atau berat di Al-Quran mungkin matang di materi ilmu pengetahuannya. Kalau tidak materi pengetahuannya matang di dunia pendidikannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada yang namanya ahli yang benar-benar ahli. Yang kedua, pengaruh dan keyakinan yang keliru akan menjadikan iman menjadi datar, bahkan rendah. Jadi iman kok biasa-biasa saja, tidak boleh. Itu berarti karena kesimpulan, hipotesa yang dia pikirkan itu tidak luar biasa. Sehingga iman itu ya data-data saja. Kalau umpamanya ada sesuatu yang baik ya, yang positif, itu kadang pikiran kita itu kan, wah ini senang, positif dan sebagainya. Kalau ada yang negatif itu berhenti. Kalau ada perjuangan itu yang mendapatkan hasil, itu semangat. Tapi perjuangan yang itu melelahkan, yang apa ini namanya, tidak ada hasil, mundur gitu ya, sudah mundur. Nah, ketika perjuangan yang tidak mendapatkan apa-apa, ya perjuangan yang tidak dapat hasil, juga mendapatkan hasil, ya tidak meragukan begitu, itu maka pikiran kita itu akan, walah, tidak ada ininya, umpamanya gini ya, kerja bakti yang luar biasa, yang harus dilakukan bersama-sama. Nah, gitu itu dapat apa ya,
kebaikan. Kalau banyak orang gitu datang semua. Ikut datang. Kalau nggak banyak orang, nggak semangat. Nah, jadi ditentukan keyakinan, pikiran yang keliru. Yang ketiga, pengaruh keyakinan yang keliru itu lemah dalam perjuangan, tidak ada hero sama sekali. Kalau kira-kira itu membuat diri kita itu celaka umpamanya. Celaka itu artinya terbunuh umpamanya, perang umpamanya. Enggak perang. Loh, hal ini tuh sudah terjadi pada masa Rasulullah. Terdapat di dalam surat Al-Anfal itu ada pernah kita bahas itu. Disuruh perang Badar itu para sahabat yang baru saja masuk Islam. Dapat pejangan dari Nabi hal-hal yang berhubungan dengan semangat juang dan sebagainya baru masuk Islam dalam 2 tahun sudah disuruh perang. Di dalam surat Al-Anfal itu kan disebutkan di sana. Ya. Jadi ketika mereka itu diajak oleh Rasulullah perang, mereka itu malas. Seakan-akan disuruh bunuh diri kan gitu itu. Monggo boleh dibuka surat nomor 8. Ya. Ayatnya ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ini satu ayat pemicu semangat kita. Boleh diterjemahkan. Ya, gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Tuhanmu menyerumu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Nah, itu disuruh oleh Rasulullah maju peperangan Badar. Ketika sebagaimana kalian waktu itu ya disuruh keluar dari rumah, ayo keluar dari rumah semuanya, ayo berjuang ini itu. Ayo keluar dari kebodohan, ayo ngaji, ayo ngaji. Ayo menghilangkan, ayo menambah ilmu. Ayo pergi ke sana dan lain sebagainya. Walah, wis aku wis ngene, wis lah itu. Kalau dulu perang, kalau sekarang itu perang melawan kebodohan. Perang melawan hawa nafsu. Dan itu kalau tidak keyakinan imannya itu tidak kuat, ya lemah perjuangan. Akhirnya apa? Untuk berjuang, mengetahui sesuatu, berilmu dan lain sebagainya. Tidak ada, semangatnya itu tidak ada. Sehingga Allah berikan pemimpin demi pemimpin di lingkungan kita itu yang kurang, mendukung terhadap agama. Memimpin, makanya kalau orang itu Allah menghendaki yang tidak baik itu kan mula-mula Allah berikan pemimpin yang tidak baik. Ya, pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak memihak kepada umat Islam. Kenapa? Karena lemahnya perjuangan umat. Lah, di lembaga kita ini, di kelompok kita ini Bapak Ibu, kan di apa ini namanya pesantren. Di kelompok pengajian kita ini loh, Asyifa ini loh. Kan kita sering ya mengadakan ini itu dan lain sebagainya. Semangat kita untuk berbagi dan lain sebagainya itu juga sudah kita sampaikan. Nah, sehingga ada berbagi ilmu, ada berbagi waktu itu sampai saya bawa berapa kantong itu ya untuk duafa yatim piatu itu ya. Nah, hal-hal seperti itu semangati. Kalau sudah ada kebaikan, menunda kebaikan, maka besok belum tentu ada kebaikan serupa yang kita tunda itu yang pahalanya bias hendak kita dapatkan. Semua orang pada dapat pahala ini itu dan sebagainya. Kita sendiri enggak.
Ya biasa duduk-duduk nyantai gitu. Para sahabat dulu itu sudah diterpa oleh masalah seperti ini. Akhir zaman akan terjadi lagi seperti dulu. Suruh perang. Suruh ini. Jangan aku, jangan aku. Kenapa seperti itu? Maka yang berikutnya Bapak Ibu. Di antara yang merusak semangat juang. Yaitu berpikir negatif pada kehidupan. Yang pertama apa? Merasa berpendidikan rendah. Aku loh hanya lulus SMP. Kata-kata ini sering kita dengar. Alah, wis aku lulusan SMP. Minder. Minder. Padahal bukan lulusan SMP yang dilihat Allah. Tetapi imanmu yang ada di hati itu memancarkan sinar apa tidak. Itu berkaitan erat dengan semangat juang. Loh, jangankan lulusan yang sudah doktor. Akan saya kejar dia. Saya lebih bisa. Saya lebih mengetahui. Saya lebih semangati. Saya lebih dan lain sebagainya. Sehingga tidak minder. Walaupun berhadapan dengan ustadz-ustadz, ulama-ulama. Biasa. Biasa karena kedalaman hati yang di sana ada iman dan takwa. Itu yang menentukan tinggi derajat seseorang di hadapan Allah, bukan SMP, SD, itu tidak. Makanya kapan lalu saya katakan, loh, wong sudah pendidikannya itu tinggi. Lah kalah sama SD tidak lulus. Apanya yang kalah? Akhlaknya, attitude-nya, ketakwaannya. Loh, begitu. Ya, semangatnya itu harus tetap dipompa walaupun gak lulus SD Ustaz, saya ini SMP saja lulusannya itu saya gak ini lah. Insya Allah di kelompok ini itu mayoritas lah berpendidikan yang tinggi, sudah sarjana sehingga tidak layak. Aku dia sarjana, dia lo S2, dialah yang maju dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu kita sudah termakan opini pikiran kita seperti itu, maka tidak akan pernah bisa berjuang. Kalau Ustaz saya itu lo ngaji saya itu lo cipel gak pelgu, pedot-pedot, napasnya sentek bisa. Ketika disuruh tampil untuk membacakan ayat, maka lisan ini tidak boleh tersekat, terkunci, harus diucapkan, harus dibacakan, walaupun hanya sekedar ayat-ayat pendek yang itu mungkin sudah lama kita hafal, kita bacakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu saja. Jadi semua yang pernah membaca Al-Quran di Asyifa ini, ketika ada pertemuan Asyifa, ya pilih situ. Siapa saja diacak untuk tampil. Oh inilah hasil ngaji Asyifa. Ya gitu toh. Iya, harus gitu. Jadi tidak tetap saja. Walaupun sekedar Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Jadi apa yang sering ngerusak pikiran kita itu? Merasa belum bisa, merasa masih di bawah, merasa tidak boleh. Itu yang membuat kita itu tidak bisa maju untuk bersaing. Jadi awas menilai anak acara Asyifa yo. Lah kalau ditunjuk bu panjenengan yang baca Quran koriknya. Oh jangku neng. Loh, wong maca Yasin iki mau ayat 79 karo 80 ya wis lancar. Ya iku ae diwaca. Boleh. Dua ayat itu dibaca. Apa itu tadi? Ya itu tadi. Qul alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara فإذا أنتم منه توقدون
Shadaqallahul azim. Ya sudah, satu ayat. Iya, malah jamaah itu senang. Katalah itu yang dari Nganjuk itu. Siapa itu? Putri yang lagunya Gandang Gula itu. Bu Suruh Edi tampil. Suprapti. Tasik dulu sebentar ayatnya. Suruh tampil. Ini lagu kebangsaan Asyifa, umpamanya gitu. Kita tampilkan. Dan itu siapa takut? Loh, berpikir begini ini loh. Bu Edi Yang Ustaz. minder itu loh, harus dirubah. Bu Edi Suprapti Ustaz. Ini, ya itu. Wes, diikat aja itu. Dititeni meneh. Dikongkon tampil. Wes saiki wis ndredeg baru dikongkon tampil wis diomongno wis ndredeg san. Waduh. Ojo Ustaz lah gitu. Jangan. Jangan. Jadi yang kita tampilkan itu bukan kita memamerkan kemampuan, bukan. Ketahuilah bahwa ayat-ayat Allah itu mulia. Dari lisan siapa keluar ayat itu, maka dari situlah kemuliaan akan didapat. Makanya Pak Edi tadi mudah-mudahan baca Al-Quran yang kita mensyafaati. Iya, ayat yang keluar dari lisan kita itu akan lancar jika yang pertama hati kita sedang tenang. Itu penting. Terus yang kedua, hati kita itu sudah niatan saya belajar. Wes masih salah-salah baleni ping 10. Wes gak apa-apa tak baleni ping 10. Karena apa? Karena itu lantunan ayat suci. Dan yang terakhir, yang ketiga, penting sekali. Bahwa apa yang kita ucapkan itu adalah apa yang kita dapati nanti di akhirat. Itu. Sehingga membaca benar itu tidak mudah. Karena itu Pak, siapa tadi yang bilang, Ustaz kok tahu saja salahnya. Loh Pak, orang mengetahui salah itu tidak perlu pinter. Orang untuk mengetahui kesalahan orang lain tidak perlu sarjana. Tidak perlu. Orang mengetahui bacaannya orang temannya itu salah, itu gampang. Tapi kalau disuruh baca, hasilnya ya podo. Podo. Jadi sawang sinama melihat orang lain salah itu betapa mudahnya. Itu kan gambaran kehidupan itu. Karena itu kalau ngoreksi bacaan, ya, kalau umpamanya panjenengan di rumah, ngoreksi bacaan di rumah itu ada orang yang mungkin lebih baik panjenengan bacanya. Tetapi kalau untuk ngoreksi, itu dia lebih teliti daripada kita yang membaca. Lebih teliti ngoreksi itu. Jadi diteliti sampai panjang pendeknya, dengungnya, gitu. Teliti itu gitu. Tapi saya mau coba bablas saya. Nah, nggak boleh ketika dikoreksi, ketika dibetulkan, ini kurang betul. Terus, angel aku ini nggak boleh. Hati-hati mengatakan angel dalam membaca Al-Quran. Angel ayat ini. Maka kata angel itu merusak opini pikiran kita. Menjadi yang mudah pun Al-Quran itu dibacanya tetap angel. Padahal mudah. Wongkul ya kafir itu kan mudah. Ya loh. Itu bisa jadi sulit loh. Karena gara-gara ngomong angel. Jadi gak mari-mari. Kul ya kafirun la abudu mata abudu wala antum itu balak-balik. Kok wala antum itu piro pengake. Lakumnya juga ketemu. Lakum dinukum waliyadin itu gak ketemu. Lakum dinukum. Lakum itu gak ketemu. Suwenere wong imami nang kade ya apa wala ana abitum ya burine lakum dinukum. Padahal mudah. Ketika kita sedang mengopinikan bahwa Al-Quran itu sulit, maka akan terjadi kesulitan. Karyawan rendah saya ini kayak karyawan rendah, ojo. Jadi satu komunitas. Saya itu kan dari hotel ke hotel. Ngaji Bapak Ibu. Jadi hotel ini, Ustadz, ini kosong ya, ada kajian nih teman-teman mau apa ini ngecas semangatnya untuk ibadah.
Ada waktu kapan? Biasanya saya beri hari Jumat. Jumat sore gitu kosong. Nah, terus ngobrol-ngobrol masalah ini. Karyawan rendah, karyawan yang bawah sampai atas. Kumpulkan jadi satu. Dan kita olah bahwa kita itu harus berprestasi di golongannya masing-masing. Kalau prestasi di golongan masing-masing enak, umpamanya ya bagian tukang parkir. Bagian tukang parkir itu kan wajahnya tempat itu. Umpamanya ya ada hotel itu yang tukang parkirnya itu enak, santun. Iya Bapak, ya boleh taruh situ aja nanti saya parkirkan. Bapak langsung masuk, diparkirkan di tempat yang baik, disimpankan gitu. Itu dikenang, dieling-eling. Ya apa harus parkir gak ketemu maju mundur. Ah sudah Pak taruh situ aja nih. Terus ramahnya parkir itu membuat nyamannya ketika masuk hotel itu. Hotel itu terus di dalamnya resepsionisnya kan seperti itu. Wes panjenengan beralih pikiran ke masjid. Ketika masjid itu begitu sepeda itu ditaruh. Sudah Pak taruh situ aja. Nanti saya yang parkir. Dengan ramah. Terus diparkirkan. Sudah Pak jangan kunci setirnya. Kuncinya di bawah. Ini barang-barangnya di bawah. Sudah nggak ada yang ketinggalan. Diparkirkan dengan baik. Pak lewatnya di situ masjid. Itu untuk laki itu perempuan. Wudhunya di sana. Ini dan sebagainya. Ramah. Ramah. Itu sholat itu jadi khusyuk. Kenapa? Gak kepikiran sepeda. Lah coba. Baru masuk masjid. Terus karyawan yang paling depan itu yang namanya tukang parkir. Itu meneng. Pak taruh situ aja Pak. Ya sepeda itu gitu. Duting-duting gitu. Gak begitu ramah orangnya. Gak ada senyuman dan sebagainya. Atau kadang-kadang itu nesu-nesu sama tukang parkir karena gak bener. Loh gitu itu sholatnya lo gak iso khusyuk. Jadi sholat itu mikir itu tukang parkir. Ya apa ngono. Cik tas melbus geger tukang parkir. Jadi sholat itu mikir parkiran itu mau mikir tukang parkir. Lah begini itu loh. Mulai dari apa ini semangat juang ya itu hilang itu karena berpikir yang negatif tadi itu. Saya itu karena rendahan, saya itu enggak ini sungkan dan sebagainya tidak. Tetaplah itu adalah nilainya ibadah. Ya, walaupun karyawan rendahan kalau tidak ada dia bagaimana bisa prestasi yang atas itu berprestasi. Yang ketiga penghasilan pas-pasan Pak saya itu. Bahkan Allah itu menyampaikan wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah kan gitu ayatnya. Dan seandainya Allah itu menahan rizki ya justru falyunfik kata Allah. Surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ini ayatnya. Ini. Betapa luar biasanya Allah mengatakan begini, dan ini ayat yang aneh ya. Memang ayat itu banyak yang aneh. Tapi memang Al-Quran itu kalau tidak aneh, banyak yang niru. Wong Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat itu kan aneh. Mukjizat itu kan aneh. Ya. Hendaknya engkau berinfak ya dalam keadaan ada rizki maupun sempit rizki. Dan barang siapa yang disempitkan rizkinya, hendaknya ia berinfak dengan apa yang ia miliki. Nah, jadi penghasilan pas-pasan itu bukan penghalang dari perjuangan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pengaruh yang pada iman dan amal. Ini yang klimaksnya. Intinya. Jadi pengaruh yang bahaya itu ada pada
jika itu merusak iman dan amal kita. Jadi yang pertama adalah pengagungan kepada seseorang. Jadi keyakinan yang merusak, yakin yang merusak iman dan amal, itu adalah pengagungan kepada seseorang. Dan ini sepanjang zaman loh Bapak Ibu. Dulu pernah terjadi. Yaitu perkara Uzair dan Isa. Nah ini yang menyangkut Natal itu. Ya Anda tahulah. Hanya orang-orang cerdas dan pintar yang menggunakan akal yang baik. Pasti dia itu sadar bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Uzair itu bukan Tuhan. Surat 9 ayat 30 Pak Qadar. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Iya. Surat At-Taubah surat nomor 9. Ayatnya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Ya. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai terpaling. Iya Pak. Sesuatu yang membuat kita berpaling berarti tidak jauh dengan orang yang mengatakan Uzair Tuhan, Isa Tuhan. Sesuatu yang membuat kita berpaling dari Allah berarti tidak jauh dengan orang dahulu yang percaya bahwa Uzair atau Isa anak Tuhan. Nah, itu keluar dari mulut mereka. Bukan keluar dari hati nuraninya, keluar dari pikirannya. Tapi awal-awalnya omong kosong. Awal-awalnya itu omong kosong. Coba panjenengan pernah mendengar kisah Uzair. Kisah Uzair ini insya Allah Januari di Masjid Al-Ikhlas Mendul Merisi. Akan saya ungkapkan Uzair itu. Sejarah Uzair itu bagaimana. Uzair itu hafal loh Bapak Ibu. Hafal kitab Tauratnya Nabi Musa. Kitab Tauratnya Nabi Musa dihafal. Lalu Uzair itu jalan-jalan. Iya toh? Jalan-jalan menuju perjalanan itu di tengah perjalanan istirahat. Lah istirahat itu loh pas ada makam-makam di situ. Tulang-tulang begitu ada. Lah Uzair itu terus berbicara begini. Bagaimana ya Allah itu kok bisa wong tulang-tulang begini ini kok bisa hidup kembali itu gimana ya? Enggak mikir bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan ini memang gumamnya pikirannya Uzair saat itu yang diabadikan di Quran. Lalu tertidur Uzair itu kan 100 tahun. Mi'ata amin. 100 tahun. Turu 100 tahun. Padha karo Ashabul Kahfi 300 tahun lebih. Turu 100 tahun itu gak kembelenger tuh. Turu 100 tahun. Kita itu ya rusak kabeh. Tapi Allah buat demikian. Ya. Lalu 100 tahun itu Uzair membuktikan bahwa keledai yang dibawanya, makanan yang dibawanya sudah kering, habis, keledai juga mati yang ditunggangi itu. Terus Allah bisikkan di dalam dirinya, lihatlah, ya, fandur ilal idhami kaifanun shizuha summa naksuha lahma. Jadi Uzair itu melihat langsung kejadian bagaimana tulang dibungkus dengan daging, daging dibungkus dengan kulit, kulit dibungkus lagi dengan bulu. Itu melihat langsung
tulang-tulang keledainya itu dilihat langsung itu loh Uzair. Oh gitu, oh gitu. Maka fandul ilahi marik falina ja'alaka ayatal linasi fandur ilal idhami kaifanuziyal sumanaksu alahma itu. Lalu keledainya itu hidup lagi dan ditunggangi pulang. Pulang itu rumahnya itu sudah banyak, kampungnya sudah bangunan sudah baru dan seterusnya. Ketika orang-orang ditanya mana rumahku nama ini dan sebagainya, nggak ada yang kenal siapa kamu, saya Uzair, loh dan sebagainya. Setelah Uzair itu dikenal di kampungnya itu orang lama-lama yang sudah sepuh-sepuh itu mengingat kembali, oh iya Uzair ini Uzair, akhirnya euforia mula-mula dari mulut mereka, Uzair anak Tuhan, Uzair anak Tuhan, akhirnya Uzair dipertuhankan. Uzair langsung di dalam dirinya, ya memang tidak Uzair tidak merasa dirinya itu bahwa dirinya senang jadi Tuhan. Justru Uzair itu berlindung kepada Allah dari kata-kata mereka. Kata-kata mereka lah yang membuat Uzair itu jadi dituhankan itu. Walaupun Uzair pun juga tidak ada masalah sebagaimana Nabi Isa. Nabi Isa pun juga dituhankan. Itu mula-mula begitu. Panjenengan tahu awal Lia Eden itu. Lia Eden itu. Kan mula-mula itu dia itu dikultuskan. Dia itu loh hebat. Mula-mula gitu. Oh dia loh bisa gini. Dia loh bisa gini. Akhirnya dia menahbiskan diri untuk jadi seseorang yang istimewa. Mirza Ghulam Ahmad begitu. Ketika khutbah di masjid itu, khutbahnya itu enak didengar, suaranya itu pas, ya lantunan-lantunan ayatnya itu ya pas. Lalu ada jamaah yang namanya Abu Bakar itu. Mirza Ghulam Ahmad, seandainya ada nabi lagi sesudahmu, kaulah nabi itu. Saking engkau pandai memberi memberi materi, menguraikan materi, memahamkan kami, suaramu juga dan sebagainya. Langsung jadilah Mirza Ghulam Ahmad itu dikultuskan. Nah ini mula-mula ngerusak iman kan. Sekali kita itu mengatakan atau mengagungkan seseorang, maka akan sirnalah ya pengaruh iman itu sedikit terdegradasi. Akhirnya apa? Iman kita melemah. Maka hal-hal seperti ini harus kita jaga. Yang kedua, pengagungan kepada benda. Pengagungan kepada benda. Ini yang merusak iman dan amal kita. Pengagungan kepada benda ini, Bapak Ibu, panjenengan dulu awal-awal kita ngaji ya, masalah syirik. Sampai di rumah sekarang itu masih tersimpan. Kotak-kotak ada keris, ada pisau, ada tombak, kepala tombak itu ada namanya cincin-cincin, ada yang mau dari itu dikirim ke rumah itu aneh-aneh itu model-modelnya itu ada ya Allah ya. Jadi hal-hal seperti itu benda, bahkan ngapunten yang namanya uang itu ya benda loh Bapak Ibu. Uang itu loh. Duit, fulus. Itu bisa jadi Tuhan loh Bapak Ibu. Bisa jadi Tuhan. Jadi seseorang yang menghambakan diri, hidup adalah uang. Tenaga keluar harus menghasilkan uang. Itu sudah menuhankan uang. Padahal itu kalau tidak ada capnya itu diinjak-injak itu ya nggak ada harganya. Tapi kenapa begitu ada capnya 100, warnanya biru 50, itu jadi rebutan. Seakan-akan begini, kebanyakan orang ya, untungnya di Asifa ini tidak ada. Itu kalau nggak pegang uang, itu stres. Iya Pak. Iya Bu. Kalau Pak Asifa ini masih nggak pegang uang itu nggak stres, biasa saja. Jangan sekarang pegang uang, kan nggak pegang, ada di dompet kan uangnya, nggak pegang, nggak stres karena sudah ada di dompet. Kebanyakan orangnya, kalau banyak uangnya, itu kebanyakan tuh ayem, kebanyakan itu tenang hidupnya itu.
Tetapi seseorang itu kalau terlambat sholat itu biasa. Kalau tidak ngaji gitu biasa. Sehari itu umpamanya ya nggak ada tambahan ilmu itu biasa. Sehari nggak tambah ilmu. Biasa itu. Tetapi kalau sehari itu nggak ada tambahan uang atau nggak ada uang gitu, itu bingung, gelisah, gelisah. Bapak Ibu boleh dibuka surat 6 ayat 74. Surat Al-An'am, pengagungan kepada benda. Ya, surat nomor 6, surat Al-An'am. Ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Iya, Pak Ustadz. Boleh diterjemahkan. Iya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadi berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nah, kan bisa begini. Pantaskah engkau ketika memegang uang itu senang, sedangkan hatimu itu kosong dari ilmu? Pantaskah engkau ketika ada uang itu bahagia, sedangkan hatimu kosong dari iman? Pantaskah engkau bahwa hari ini engkau tenang karena ada uang, sedangkan hari ini belum engkau peroleh hidayah sama sekali karena tidak ada curahan cahaya ilahi yang masuk? Betapa itu boleh dianalogkan seperti itu. Kenapa engkau jadikan batu-batu itu sebagai benda pengagungan, sebagai Tuhan-Tuhan, yang itu menjadikan dirimu itu di hadapan Tuhan, batu itu, di hadapan batu-batu itu, dirimu merasa ayem, merasa tenang. Para jamaah yang dirahmati Allah. Lalu ketika kita sudah menganalogkan hal-hal seperti itu, berhala itu sekarang sudah tidak berbentuk batu, berhala itu sudah berbentuk yang lain, berbentuk harta, berbentuk apa saja yang itu sifatnya duniawiyah. Bisa bersifat bentuknya itu ladang, kebun, sawah, properti, apa saja. Yang itu menjadikan kita itu tenang ayem. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penghulu para rasul, ya, penghulu para ulama, para sahabat, para guru di dunia ini? Rasulullah tidak meninggalkan satu kurma pun ketika menjelang akan tidur. Ya, mengenal Rasulullah. Di dalam buku itu ada yang mengenal kepribadian Rasulullah. Warnanya putih, bergaris-garis warna biru. Ya. Di sana disebutkan bahwa ketika masih ada kurma satu saja, Rasulullah akan sedekahkan jika Rasulullah itu masih dalam keadaan kenyang. Bukankah Rasulullah juga tidak megang harta apapun dan lain sebagainya? Loh, masa kita itu seperti itu? Enggak bisa. Kita meniru Rasulullah itu enggak bisa. Enggak bisa. Tetapi berusaha untuk meniru Rasulullah wajib. Kalau kita seperti Rasulullah meniru enggak bisa. Enggak bisa. Betul sakit. Tetapi berusaha untuk meniru, mengikuti sunnah-sunnahnya wajib. Mencari apa sih yang bisa saya lakukan sebagaimana Rasulullah lakukan. Oh ini, oh ini, oh ini. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi jauh. Sebagaimana sering kita bahas itu Bapak Ibu. Sering kita bahas. Wes, bahas pakaian aja loh. Pakaian aja loh. Saya tidak percaya kalau pakaian jenengan itu satu lemari. Tidak percaya. Sama. Jadi panjenengan paling tidak pakaiannya itu ya 2 lemari lah. Ya pakaian yang ini sendiri, yang ini sendiri, yang ini sendiri gitu.
Paling tidak di rumah itu ada setiap kamar itu almari, 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 almari. Kamar 5, almarinya 5. Ya. Jadi khusus untuk pakaian-pakaian. Itu pakaian saja. Sedangkan Rasulullah macam dua macam pakaian saja. Dua pakaian. Dan itu dalam sejarah tercatat. Dan barang-barang Rasulullah yang tersimpan itu, ya sebenarnya kan ya benda-benda yang remeh saja. Yang biasa saja. Surat nomor 26, ayat 70-71. Surat nomor 26, surat nomor 26, surat yang surat Asy-Syu'ara ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Moga langsung Pak Qatar. Oh, nggih. 70. Enggak. Ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Selalu begitu berhala-berhala dan mendapat posisi yang terbaik di hati berhala-berhala itu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, pengaruh daripada keyakinan yang salah itu orang berarti endok pada ayam di suwir-suwir itu ya. budaya yang dianggap sebagai syariat. Budaya yang dianggap sebagai syariat. Panjenengan mungkin sering melihat tayangan-tayangan ya. Bahwa budaya itu sering kita mendengarkan, itu kearifan lokal, gak oleh dihilangi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Wes janoe, wes ana ngomong ngono, pemerintah bilang begitu, sudah biarkan saja, tidak apa-apa. Tetapi ketahuilah, setelah nanti tenang-tenang dalam suasana yang baik, kita beri pencerahan umat ini agar ya dengan cara yang hikmah. Karena mengajak itu hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan cara yang penuh dengan kebijaksanaan, bijaksana. Nah, apakah kita sering atau masih melihat yang namanya sedekah bumi, yang namanya apa itu menanam kepala kerbau atau larung laut, yang itu menjadi seperti sebuah syariat. Kalau kita tanya mereka itu agamanya apa? Islam. Mereka agamanya Islam. Atau kasodo ketika di Bromo. Mengapunten kalau kasodo ini saudara-saudara kita Muslim, ya karena apa ya namanya ya? Emansipasi, apa itu namanya ya? Ya gotong royong lah di sana ya. Teman-teman kita cukup banyak ikut menjaga keamanan saja, biar karena banyak tamu. Teman kita enggak dulu Pak, dulu Bu. Itu ikut ke sana, ikut ke ngangkut barang-barang yang akan dilemparkan ke sana. Mau ayam hidup, mau kambing hidup dilemparkan ke sana. Karena enggak nutut, dilemparkan itu enggak sampai ke kawah. Maka dia kecantol di bibir-bibir kawah gitu. Lalu naik lagi. Karena naik lagi, bukan dimasukkan lagi, tapi diambil orang-orang yang ada di dekat kawah itu, diangkat, dibawa mulai, dibawa pulang. Ya, ayamnya dibawa mulai, wedhus ya dibawa mulai, wong gak nyemplung nanggone. Kalau saya melemparkan itu dilemparkan, ketika dilemparkan itu tidak sampai ke tengah itu. Jadi kersane Allah tidak langsung kebakar lavanya itu, tetapi dia nyangkut di bibirnya, akhirnya diambil orang-orang turun ke sana. Jadi hal-hal yang seperti itu yang itu dianggap syariat, atau hal-hal yang begini Bapak Ibu, ketika menikahkan anak-anak kita, putri-putri kita. Kan begini, ketika kita itu sudah menyekolahkan anak kita ke pesantren, ya menyekolahkan anak kita ke madrasah, ya ke pondok-pondok, lalu pulang itu membawa ilmu agama yang baik, yang murni dari pondok itu. Lalu ketika menikah itu pakai ini, pakai itu, pakai nampan yang ada makanan-makanan yang ditaruh di atas teropnya itu apa? Lah itu berarti kan ngerusak imannya, ngerusak ilmu yang telah didapat oleh anak-anak kita dari pesantren. Lalu anak-anak kita ketika protes bilangnya wis menengo wae, gak usah melok-melok iki urusane wong tua.
Tadi manten aja kakean rewel, menang, gak usah merene-merene, ikut-ikut. Ketika ada yang kesurupan, udah terjadi. Kesurupan itu ada yang bagian masa itu. Berok gitu kayak gak ingat itu. Iki ngono kurang, ayo delekno apa iki jenenge delekno ayam putih mulus. Waktu itu putih mulus yang dicari. Wong saya itu loh, ikut. Wong saya itu suka lihat orang-orang masak gitu itu. Lah kok gitu lah. Saya itu ya diam saja. Saya itu ya masih anak-anak, masih usia-usia SMP. Oh gitu ya. Oh berarti yo wes nang kono disembelih. Wes kono. Lah kita tuh sadar ya. Lah, orang yang tadi gelepar-gelepar tuh sadar. Lah waktu itu ya saya belum ngerti yang namanya doa-doa ruqyah untuk menghilangkan gitu, belum mengerti, masih SMP. Loh gitu itu jadi syariat yang akhirnya setiap ada acara mesti ada gitunya. Ngapunten, Bromo sekarang panjenengan tahu. Itu sudah musnah itu. Tinggal kecil-kecil saja. Setiap ada acara besar, itu ustadznya yang kita ada di Bromo itu diminta untuk khataman Quran. Jadi pagi sampai siang khataman nang Bromo nang lingkungan Hindu. Yang selama ini tidak pernah ada. Itu selalu khataman anak-anak yang sudah khataman Quran itu diajak. Ustadz, ini besok ada acara ini mau ngaji dulu ya, ngaji di rumah ya. Begitu. Yuk kita ngaji di rumah. Ngaji di sana. Ustadz-ustadz yang diundang itu juga yang di sana itu ya ngaji di rumah. Alhamdulillah. Berarti kan ini sudah lebih baik. Lah sing kota iki sing pikirane iku sehat-sehat iku malam mendawam karena apa mengkultuskan budaya-budaya itu dianggap syariat. Yang itu sebenarnya tidak diperlukan. Loh gini ini bisa terjadi loh Bapak Ibu. Amal kita itu secara tiba-tiba hilang. Ketika kita di akhirat karena melakukan itu ritual-ritual gitu itu yang tidak ada pada syariat. Kita khawatir. Ya saya itu gak ngelarang sing wis dadi, ndak marahi, ndak ngelarang, nggak bagaimana yang sudah terjadi gitu ya wis apa. Maka berpikirlah dengan baik. Sudah, ayo kita itu mencoba belajar yang murni, yang baik, sehingga kita tidak lagi ada yang namanya khalwat ya, kelenik-kelenik yang itu terjadi di lingkungan kita atau mungkin pada keluarga kita. Lah, lho ya apa Ustaz? Wis kadung ya Ustaz. Lah anakku ya wis tobat ngono lah. Saya ulangi lagi, ketika sekali kita melakukannya, kan bisa jadi tuh amal itu hilang. Karena keyakinan kita berubah. Loh kan saya masih syahadat Ustaz. Ya enggak tahu. Bisa jadi itu adalah yang disebut kezaliman, kefasikan. Bisa jadi itu yang dimaksud. Nah, khawatir kita ketika berhadapan dengan Allah. Catatan kita itu tidak ada loh. Mana? Ternyata yang terlihat itu adalah karena kita itu menjadikan budaya itu jadi syariat. Naudzubillah min dzalik. Lah itu terus ngaji asifah sampun lawase. Naudzubillah loh. Aku loh ngaji nang asifah gara-gara sekali melakukannya lagi. Sekali lagi melakukannya, makanya ayatnya berlaku. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada umat-umat sebelum kamu bahwa jika engkau melakukan sekali saja kemusyrikan, maka habislah amalmu. Itu yang saya ingat betul. Dan ayo bareng-bareng berpikir jangan sampai keyakinan kita ini berubah-berubah. Bapak Ibu, kematian akan datang tanpa memberitahu. Kematian akan datang sewaktu-waktu. Betapa nyeselnya apabila sebelum itu terus kita telah atau pernah melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Dan kematian sekarang ini ya gampang begitu. Maksudnya gampang itu cepat gitu loh. Cepat. Jadi tidak pakai
apa sakit-sakit lama-lama gitu ya. Sakit sebentar meninggal, sakit sebentar meninggal. Tahu-tahu di ICU, tahu-tahu meninggal. Ini seperti itu. Jadi pemberitahuannya itu cepat. Maksudnya tanda-tandanya itu cepat sekali. Nah, mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya. Husnul khotimah saat kematian hadir, saat itu lagi ibadah, khusyuk-khusyuknya, iman lagi kuat-kuatnya, dan amal lagi yang terbaik yang kita lakukan. Saya kembalikan kepada Pak Hedi, sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk gambar-gambar menyusul. Ada gambar-gambar nanti, tapi menyusul saja gambarnya untuk pertemuan yang berikutnya. Silakan Pak Hedi.